Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, dumateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, ya, ada banyak yang di luar Jawa, luar negeri. Ya, mohon doa dan dukungannya di konten ya, kali ini. Semoga diberikan keselamatan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, teman-teman penggemar-penggemar konten Pawang Gaib semuanya ya. Semoga diberikan keselamatan, ya, keberkahan, kelancaran rezeki yang halal barokah ya. Amin. Allahumma amin. Ya, di kali ini tim Pawang Gaib kedatangan tamu ya, dari Jawa Barat. Tadi dari Indramayu. Tadi mana Indramayu gitu ya Kang ya. Indramayu ya. Ini beliau mau bercerita tentang pengalaman-pengalamannya dan sampai selama ini ya, dia itu merasakan dihantui hal-hal gaib, dan ini nanti mau diceritakan dengan apa adanya ya. Semoga sedulur-sedulur semuanya selalu dukung ya dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Ya, dengan Mas siapa tadi ya? Mas Amin. Oh, Mas Amin dari Indramayu gitu ya Kang ya. Monggo Kang, sebenarnya ada kejadian apa nih yang pernah dialami? Ya, yang saya pernah alami, jadi usaha saya itu selalu gagal. Oh, selalu gagal. Sebelumnya saya pernah dimimpikan sebelum digulingkan usahanya itu. Pertama saya dimimpikan sebelum digulingkan satu tahun sebelumnya itu, saya dimimpikan dalam satu rombongan bis untuk berjubah semua, termasuk saya yang mau naik bis itu juga pakaian berjubah, pakai berjubah ya, semua. Nah, terus saya disuruh yang di dalam bis itu mau naik mobil katanya. Terus beliau yang di dalam mobil itu ngomong semua, sampean lo supirnya. Nah gitu saya penasaran, jadi saya masa saya supirnya gitu. Apa iya saya bisa mampu nyupir satu bis itu kayak gini, kan saya belum pernah nyupir bis gitu. Nah, itu awal-awal pertama sebelum saya digulingkan. Itu setahun yang akan saya digulingkan itu. Setelah saya 1 tahun, saya ngomong sama istri. Sebelum itu tuh saya ngomong, Bu, saya tuh ini mimpi kayak gitu ya katanya. Wah, karena sampai itu nggak sholat, harusnya sholat. Karena selama itu saya nggak pernah sholat, nggak pernah gitu ini. Ya. Gitu. Jadi dimimpikan kayak gitu tuh suatu aneh gitu. Kok mimpi saya kok kayak seorang kayak gitu yang pakai jubah-jubahan kayak gitu. Nah, terus tahun kemudian saya usahanya bangkrut. Bangkrut ya. Iya. Tadi Anda katakan bahwa Anda sebelum kejadian gitu ya, merasa kayak digulingkan. Berarti ada saingan dong bahasa itu. Saingan atau bagaimana, siapa yang menggulingkan Anda? Kayak parpol aja ini gimana Kang? Maksudnya punya saingan atau gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada saingan. Berarti tidak digulingkan dong Kang? Berarti guling sendiri atau bagaimana ini? Emang kayaknya guling sendiri. Oh, sendiri gitu ya. Ya pemirsa, inilah ya kisah-kisah cerita yang perlu diceritakan ya, dikeluarkan di sini. Semoga nanti kita bisa mengungkap ya dari sisi gaibnya. Untuk itu lebih jelas lagi kami persilakan. Ada cerita apa lagi Kang? Ada cerita lagi. Sebelum itu saya digulingkan, terus saya itu coba-coba istilahnya kayak riadoan puasa. Nah, saya dimimpikan lagi hal seperti itu, kayaknya kayak sama, tapi berbedanya ini suatu perjalanan. Saya tuh jalan terus, itu yang gelap, sangat gelap sekali perjalanan itu. Kayak batu tuh terasa banget di kaki itu, kayak terasa banget. Mimpi tapi kayak terasa batu itu nempelnya di kaki itu terasa, karena saya nggak pakai sandal itu. Terus di tengah-tengah perjalanan saya itu, perasaan saya itu ada gubuk yang terang banget.
Padahal nggak ada satupun gubuk gitu yang itu. Cuma ada satu gubuk kok terang, nggak ada penerangannya tapi terang. Maksudnya gubuk itu di sawah atau di perkampungan atau Di ini kota? di tengah-tengah jalan. Di perjalanan saya ya kayak semacam apa sih ya, kalau bahasanya itu toang itu apa sih? Oh, Ya jadi lahan kosong gitu lahan ya. kosong. Nah tapi ada gubuk gitu, tapi nggak ada penerangan listrik kok. Dia tuh terang sendiri gitu. Makanya saya berteduh di situ. Minta ada orang laki-laki yang iniin bambu itu kan, agak tua orangnya tapi tak mintain ini apa namanya, saya mau berteduh. Nah diperbolehkanlah sama orang itu, terus saya berteduh seolah-olah saya melihat langit itu, langit tadinya gelap itu kayak belah, terus dari langit turun misalnya orang yang berjubah, mukanya cerah, pakai tongkat, itu kayak menempelkan ke jidat saya, ke ini sana, ke kepala saya tuh. Jadi intinya ada sosok gitu ya. Ada sosok yang berjubah mendatangi Anda gitu ya. Dari langit itu datang. Oh, dari langit berarti itu. Oh, berarti apa, menempelkan jarinya ke tubuh Anda gitu ya. Ke kepala. Oh, di kepala gitu ya. Habis itu dia ini lagi ke atas lagi, ke langit lagi. Langit itu tiba-tiba langsung terang beneran. Bro, gitu. Nah habis itu saya jalan lagi, tapi minta tanya sama orang yang di gubuk itu, Mbah, kalau jalan ke Jakarta kemana? Perasaan saya dalam mimpi, kalau ke Jakarta lurus aja, dia terus lurus, gak usah tengok kanan tengok kiri, pasti lurus. Insya Allah Aden nanti nemuin Jakarta gitu. Itu dalam mimpinya itu, Mbah. Dalam mimpi ya. Jadi ada mimpi yang diceritakan konten kali ini berarti ada 2 kali gitu ya, Kang. 2 kali. Jadi yang satu rombongan pakai berjubah itu disuruh nyupir juga tadi ya. Nyupir. Yang kedua ada langit yang terbelah menjadi cerah gitu ya. Sosok berjubah juga ya, Kang. Ya pemirsa, inilah ya yang tadi diceritakan ini adalah kisah yang merasakan dia itu penasaran gitu, sampai sekarang itu menjadikan dia itu tidak tenang. Bahkan berbagai tempat spiritual di daerah tersebut, bahkan sampai luar Jawa pun ditempuh gitu. Akan tetapi belum menemukan titik yang pas, yang cocok sesuai dari harapan gitu ya, Kang ya. Ya alhamdulillah di kali ini dia hadir ya, walaupun agak jauh, sempat ya ini berniat ya untuk belajar ya, sekaligus bertujuan apa, mengungkap dari sisi gaibnya makna tersebut ya, berkaitan mimpi-mimpi tersebut gitu ya, Kang. Sehingga selama ini ada ndak salah satu gaib yang menghantui gitu ya, katanya sudah berapa tahun ini sulit gitu kan. Sosok apakah, mungkin ada yang menghantui atau bagaimana gitu ya, Kang ya. Seperti itu. Untuk itu di konten kali ini kita mau mengungkap dari sisi gaibnya, baik nanti dari siapa penjelmaan dari mimpi-mimpi tersebut gitu ya, Kang ya. Ya saat ini seperti biasa kita dibantu yaitu Gus Isma ya, sebagai keluarga besar dari Pawang Gaib ya, semoga diberikan keselamatan dan kesehatan. Siap ya, Gus ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini aja, Kang, di sini aja, tidak apa-apa. Di sini tetap di sini. Yang kita mau mencoba ini dari mimpinya tadi ya, Gus ya? Iya. Atau langsung gaib yang mendampinginya? Ya, yang di mimpinya. Di mimpinya ya? Iya. Yang berjubah itu ya? Iya, sosok yang menemui. Oh gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sama tak dibersihkan tubuh mediator dari organ fasik yang ada di tubuhnya, sama tak dibersihkan sekarang juga. Allah semuanya Allah, semuanya sama tak dibersihkan Allah. Apabila masih ada sama tak terikat, tidak bisa mencampuri dalam mediumisasi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, oh ya Allah, dengan izin beliau sampai tak terbentengi jasad, roh dan sukmanya tubuh mediator yang saya pegang, terbentengi jasad, roh dan sukmanya dan keluarganya,
terbentengi dengan jaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus kayak manapun. Apabila ada yang mau masuk atau memberikan informasi bohong, secara otomatis terlempar Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah. Benteng 100 meter dari tempat ini. Apabila Anda di dalam sana tak dikeluarkan Allah. Allah. Ya Allah. Ya Rasulullah, dengan izin beliau. Sini kan saya menarik sosok gaib yang pernah menghadiri atau pernah mendatangi saudara kita Kang Amin nih, yang saya pegangi dengan izin sosok gaibnya, dengan izin beliau. Ayo ketarik sosok gaib yang pernah mendatangi dalam mimpinya Kang Amin, orang yang saya pegangi, dengan izin beliau. Ayo ketarik Allah. Allah. Ayo masuk semuanya. Masuk semuanya. Semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tunggu-tunggu ini tadi. Kamu sudah menunggu-nunggu. Iya, ini saya dihadirkan. Ini dengan siapa? Saya itu dulunya ikut beliau atau leluhurnya dari anak ini tadi. Dulu saya mendampingi kakeknya. Dulu saya dari amalan wirid. Jadi Anda kodamnya gitu ya? Setiap harinya. Anda ya, kodam berarti? Ya salah satu kodamnya, benar. Golongan apa ini? Jin. Jin. Iya. Saya tuh memanggil itu, ya, sosok gaib yang mendatangi dalam mimpinya. Kenapa Anda yang hadir? Ya karena saya yang sering datang menemuinya dalam mimpi. Begitu. Iya, untuk memberi peringatan kepada, ya dibilang cucu saya ini. Begitu. Iya, untuk mengingatkan dia agar dia kembali ke jalan yang benar, ke jalan cahaya atau jalan yang dirindai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulunya dia sudah melancang jauh dari ajaran-ajaran yang dulu kakeknya emban. Dia tidak bisa menjalankan sesuai perintah, makanya saya ingatkan dengan memberikan petunjuk seperti itu. Dalam mimpi itu saya yang menemuinya. Anda yang mendatangi ya gitu ya? Iya. Ya ini Anda tadi menjawab salam saya. Apakah Anda Muslim? Alhamdulillah saya sudah Muslim. Siapa yang muslimkan Anda? Dulu saya sewaktu masih ikut beliau kan juga orang seperti kalian kayak gini. Beliau itu orang ya seperti kalian ini. Kamu tahu Seperti tentang itu. beliau? Yang saya maksud beliau itu kakeknya. Oh, kakeknya gitu ya? Yang saya dampingi. Oh gitu. Ini saya minta jujur ini. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin beliau apabila gaib, ya, yang mengaku dari golongan jin, apabila dia berbohong atau menipu, secara otomatis tubuhnya terpotong-potong tidak berdarah. Allah, 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 Allah. Ayo diulang lagi kalau Anda Muslim. Ya. Baca Bismillah. Ayo ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah.
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Ya Allah, semua titik-titik latifahnya mulai berjaya ya Allah. Semua syariat Islam, hakikat Islam, tuntunan Islam masuk, semuanya bisa dibaca Allah. Dan Allahnya tembus. Apabila ingkar atau murtad secara otomatis meledak dan hancur Allah. Otak ini berjalan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, sejuk sekali. Dan Allah enak sekali. Lebih enak ini. Iya. Kenapa tadi kamu bilang nyangkut-nyangkut nama beliau? Ternyata ini kan ajaran beliau. Berarti dulu kamu belum Muslim yang sempurna maksudnya. Sudah sempurna, tapi kan Muslimnya tidak seindah seperti ini energinya. Oh gitu. Ya sudah, terima kasih. Ini saya kembali ini kepada Anda yang mengaku Anda kan termasuk kodam, ya kan? Iya, saya mau tanya ini yang berkaitan dengan usahanya selama ini kan kocar-kacir karena polanya dia dulu tahu kamu kan? Ya karena dia itu menjalankan uangnya dari riba, yang ada riba, dari jalan yang salah, suka mengorupsi atau mengambil hak-hak orang itu. Pertamanya itu yang dia makan uangnya tidak berkah, makanya dari usahanya akhirnya diberi teguran. Gitu. Iya, untuk terguling atau digulingkan itu. Berarti kamu maksud tadi. Selain Anda, ada enggak yang ikut campur untuk apa tidak lancarnya itu usahanya itu? Selain Anda, ada enggak? Tidak ada, itu memang murni teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar anak ini kembali ke jalan yang benar. Oh begitu ya? Iya, benar sekali. Mau ditanyakan? Coba ya. Apa yang mau ditanyakan? Ya, supaya kembali tentang usaha apa yang bisa untuk kembali saya supaya usaha yang benar gitu. Jangan jalur apa gitu. Ya kamu sudah benar ke jalur ini. Ya paling benar itu jalur mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tentang usaha kamu jalan saja. Kalau jalanmu sudah dirindai Gusti Allah, pasti jalanmu akan diberi jalan yang enak. Yang penting itu kamu fokus saja dulu membersihkan dirimu dan usaha apa adanya. Tidak harus dikatakan ini dan itu ya, semua usaha itu baik-baik saja gitu ya. Ya benar, yang sesuai penting, kemampuan saja. Yang penting punya niat untuk membersihkan diri, gitu kan? Iya. Dan mendekatkan diri kepada Allah tadi gitu ya. Iya. Ya ini saya mau tanya ini, kan dia kan punya masalah dan arti dia banyak hutang kan begitu kan? Apakah hanya dengan cara itu solusinya atau bagaimana? Benar sekali, solusinya membersihkan diri dulu. Membersihkan diri ya tetap ya. Iya. Dan minta ampun kepada Allah gitu ya. Iya, dan berdoa. Jadi setelah mungkin setelah itu dijalankan, semoga nanti Allah akan memberikan jalan gitu ya. Iya benar sekali. Baik apa saja yang dilakukan atau apa saja yang dijalankan gitu ya. Iya, karena yang mengasihi itu Allah, yang memberi itu Allah. Gitu. Dan yang membukakan rezeki dan jalan juga Allah. Jadi kembalinya kepada Allah. Ya mau apa ditanyakan? Masalah hutang ini gimana penyelesaiannya kan misalnya karena 5 tahun saya ini terus-terusan seperti itu, karena mungkin saya juga belajar usaha lagi itu karena pengen mengembalikan semua hutang. Aslinya kan seperti itu, bukan saya isinya untuk hal-hal yang aneh-aneh tapi emang pada dasarnya pengen mengembalikan semua hutang itu. Mungkin jalurnya salah ya, saya juga kurang paham begitu ya. Untuk itu tadi sudah disarankan ya, apapun yang Anda dijalankan, walaupun apapun, kalau tidak benar ya kamu meloncat kemana saja tidak akan selesai gitu loh Kang, iya kan?
Intinya seperti itu. Tadi Anda sudah masuk di sini itu sudah jalur yang benar. Tinggal Anda salah satu jalan yang kamu tempuh itu memang harus membersihkan diri dulu dari dosa-dosa yang pernah kamu lakukan waktu itu. Dan ya. Setelah itu nanti bersih, kamu akan diberi petunjuk oleh Allah, seperti itu jalannya. Kalaupun kamu memaksa dengan usaha ini itu dengan uang riba, nanti juga akan hancur lagi usahamu. Kalau saya sarankan memang kamu harus membersihkan diri dulu terlebih dahulu dengan bekerja seadanya dulu. Nanti lambat laun jalanmu akan diberikan, seperti itu. Petunjuk-petunjuk itu untuk usaha nanti juga akan kelihatan sendirinya karena petunjuk oleh Allah langsung. Seperti sudah ditakdirkan seperti itu, jadi tidak usah khawatir. Insya Allah pasti bisa untuk melunasi utang-utangmu. Yang penting kamu membersihkan hati, membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, seperti dosa riba. Seperti itu jalannya nanti. Nah, gitu ya pemirsa, inilah ya kita ngobrol-ngobrol ya dari salah satu gaib yang mengetahui ya tentang kisah perjalanannya hidup, bahkan masa sulitnya sampai sekarang ini. Ini semoga menjadi pembelajaran untuk sedulur-sedulur semuanya. Semua kejadian apa yang terjadi tidak lepas dari perbuatannya sendiri. Untuk itu kamu yang memberimu ujian itu Allah, jadi yang bisa mengembalikan kejayaanmu lagi ya, kembali lagi ke Allah, seperti itu. Ya, ini menjadi pembelajaran ya, bahwa yang memberikan rezeki itu hanya Allah. Makanya untuk itu kita berserah diri, kita membersihkan diri dan minta ampun kepada Allah. Dan inilah cara satu-satunya. Semoga Anda diampuni dan akan mendapatkan petunjuk atau mendapatkan jalan ke depan yang lebih baik. Untuk itu ini masih banyak ini sebenarnya berkaitan dengan kisah perjalanannya. Tapi poinnya hanya itu gitu ya. Kita mendekatkan diri, minta ampun, bebersih karena kita banyak salah, dosa ya, baik yang pernah kita lakukan begitu Kang ya. Mungkin inilah waktunya. Ini saatnya kita sudah mulai ya bisa sedikit banyak punya gambaran. Ya, jalan yang dia tempuh sudah benar sekali. Sudah mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini mau saya tanya ini, kenapa biasanya itu kodam-kodam itu yang mendampingi anak cucunya itu kan ada embel-embelnya. Terus Anda sendiri ada enggak efek daripada? Tidak ada, saya itu di luar, tidak di dalam raga itu. Oh, kamu di luar berarti diperintahkan untuk mendampingi saja? Iya. Tidak menggerakkan dalam tubuhnya enggak ya? Tidak sama sekali. Oh, diperintahkan tugasnya untuk itu ya, untuk mendampingi saja gitu ya? Oh. Ya sebenarnya tidak diperintahkan, tidak ada yang perintah saya. Ya, saya pengen ikut saja seperti itu. Oh, katanya Anda dari kodam leluhur tadi ya? Iya, mendampingi kakeknya dulu. Oh, mendampingi. Tapi saya kan tidak diturunkan. Tidak diturunkan. Ada perjanjian tidak seperti itu. Berarti sudah selesai perjanjiannya? Iya, kalau saya pengen pergi, gampang saya pergi. Oh, gitu. Kan saya pengen mengarahkan ini agar kembali karena dia sudah jalur yang salah. Oh, begitu ya? Iya. Makanya iya saya kiring untuk ke tempat-tempat di mana tempat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Ya ini kok ada orang-orang pintar itu kok bahwa dia ini merasa dihormati atau dipanggil Gus atau kamu ini keturunan, itu sebenarnya ada apa di dalam tubuhnya? Apakah Anda itu yang menjelma atau bagaimana? Ya tidak ada dalam tubuhnya, memang yang mendampingi saya.
Oh gitu ya. Yang tadi dia terawang itu kan saya yang di sebelahnya. Oh, jadi kamu yang muncul gitu ya? Iya, saya yang muncul. Maksudnya muncul di hadapan dia orang-orang lihat. yang mencoba melihat gitu ya? Ya, saya kan selalu ada di sampingnya. Oh, kamu yang mendampingi gitu ya? Iya. Makanya kok kenapa itu ada yang memanggil Gus itu menghormati atau bagaimana? Atau memang dia itu Ya, dia tertipu? tahu. Oh, dia tahu. Dia tahu dari terawangannya. Terangannya, tapi Anda yang muncul gitu ya? Iya. Waktu itu Anda menjelma seperti apa itu? Ya, saya sujud seperti ini, seperti kakek tua berjubah. Oh gitu. Iya. Dan itu Seperti setiap hari-harinya kamu pakai itu? Pakai, oh, berjubah gitu ya? Jadi orang melihat Anda itu segan gitu ya? Iya. Dan dia yang terawang itu tahu kalau kakek-kakeknya dulu itu seorang kiai. Oh gitu. Iya, jadi makanya ada yang manggil Gus itu kan karena terawangannya dia nembus sampai sana. Oh gitu. Iya. Kalau yang ada yang ngomong saya ada mahkotanya itu emang siapa? Tidak, Tidak. dia cuma melihat suatu cahaya saja, wujud saya. Oh, wujud Anda. Iya, ketika itu saya bercahaya, saya menjelma cahaya seperti itu. Kamu menjelma cahaya di sampingnya. Jadi orang yang melihat itu terpengaruh gitu ya? Kok ada Iya. cahaya kayak mahkota gitu mungkin ya? Iya, benar. Oh, jadi sebenarnya tidak ya? Tidak. Tidak ada mahkota gitu ya? Tidak ya? Oh begitu. Ada lagi? Biar dia jelas gitu ya. Nanti ini kan Kang Amin ini adalah ya, banyak pengalaman-pengalaman ya, tentang spiritualnya ya, mungkin berbagi orang-orang pinter ya, mungkin orang-orang ini kan banyak dari tempat ke tempat seperti itu. Makanya Kalau saya nih, maksudnya saya kontak mengetahui yang akan datang itu gimana itu? siapa yang membantu Siapa itu? yang membantu? Yang dari dalam, Bukan Anda? yang dari dalam itu juga banyak yang masih fasik. Oh, Bukan saya. oh bukan Anda. Jadi ada dua sisi. Yang di dalam itu masih fasik. Banyak yang masih fasik. Oh, banyak yang masih fasik gitu ya. Iya, yang di dalam tubuh. Nah, jadi itu mungkin membantu dia untuk bisa menerawang di masa yang akan datang gitu maksudnya. Iya, itu dari jin-jin fasik yang ada. Oh, dalam dari jin ragam. fasik ya gitu ya. Ya, dulu dari amalan-amalan. yang dia Amalannya baca. sendiri atau Iya, oh, amalan Apa? amalan waktu muda. waktu muda. Iya, Oh, pernah mengamalkan dulu ya ya waktu kamu berguru. waktu berguru gitu. Oh, Dan ada amalan gitu ya maksudnya ya. Amalan tuh tidak Kang, tidak dibatasi soal amalan ini harus oh ini untuk ini, tidak. Amalan baca sholawat saja itu ada efeknya. Jadi jangan Ya, mengira terus tergantung niatnya. itu. Jadi misalkan kamu minta selamat, mau dilindungi ya itu ya. Dan nanti misalnya baca sholawat misalkan, baca sholawat 100 kali supaya kamu selamat dilindungi, itu juga masuk kan di situ, karena Anda baca itu punya tujuan gitu loh, seperti itu. Jadi makanya dari bangsa-bangsa fasik itu akan mengintai apa yang kerentak di hati itu sudah masuk, mencium dia. Orang ini kepengen selamat, orang ini kepengen usahanya lancar, itu sudah masuk semua. Walaupun yang Anda baca itu Quran, ada seperti itu. Seperti itu. Ya bagi orang-orang yang belum tahu ya meyakini bahwa yang Quran itu suatu kebenaran. Tapi kalau niatnya berbeda, niatnya yang salah, bukan lillahi ta'ala, ya akan muncul efek-efek yang tidak bagus. Walaupun itu yang dibaca Quran gitu ya Kang. Ya semoga ini menjadi pembelajaran ya untuk dulu semuanya, harus lebih berhati-hati lagi. Semoga bisa mengambil hikmah di balik konten kali ini. Ada sedikit lagi mau ditanyakan atau cukup? Tentang bab jodoh, maksudnya. Waduh, wah jodoh ini bagaimana ini? Ini sudah pikir pusing, usaha macet, masih ada terbayang tentang jodoh. Bagaimana lagi?
Mbah Jin ini. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini bisa Kembali tentang istri apa gimana? atau lebih bagusnya bagaimana ini? Saya katakan tadi yang memberi petunjuk itu Allah. Kamu minta sama Allah. Oh, Kang. Kamu Ya. lebih mendekat ke Ini Allah kembali lagi, Kang, kita udari. Intinya semua itu dikembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kamu tinggal minta kepada Allah. Akan tetapi sebelum Anda minta, Anda harus bersih lebih dulu. Minta ampun, taubat kepada Allah. Apa yang Anda lakukan. Sehingga nanti Allah akan memberi dan petunjuk jalan. Kuncinya tadi, hanya satu. Ya kan? Minta ampun kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau usahamu itu sesuai keahlian saja. Kalau usahamu Kalau tidak kamu perlu ahli bahasa, ya silakan kamu terjun di situ lagi. Tapi dengan syarat kamu harus menjaga kebersihan tentang uang yang kamu dapat. Kamu tidak boleh mengakali lagi apa-apa itu. Kamu harus bersih-bersih. bersih ya, Pak. Nah ini sekarang ini, uang Pak. yang kamu dapat itu halal. Jadi kamu bisa menjadi guru atau menjadi apa itu sesuai kemampuanmu. Tidak harus Kang, maksudnya tidak harus diarahkan kamu kerja ini, itu tidak. Jadi karena setelah kamu mendekatkan diri kepada Allah, biarlah nanti apa yang datang, apa yang hadir, apa yang Anda yakini, apa yang Anda mampu, itulah jalan. Kuncinya harus mendekatkan diri ke Allah. Indahnya mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya bersih dengan cara kalau di sini kita ajarkan untuk mandi tobat seperti itu, dan minta ampun kepada Allah dengan cara berzikir, baca istighfar yang sebanyak-banyaknya. Ya hanya sekedar ya konten yang sangat sederhana dan real ya, bisa dipelajari, bisa diambil hikmah dibalikin. Karena kita ini bicara dengan bahasa gaib, perlu disaring kembali karena kebenaran mutlak milik Allah SWT. Gitu kurang lebihnya ya. Ini sekarang ini Anda sudah muslim, mau di sini aja tidak mendampingi dia ataukah mau sih mendampingi dia? Ya, Anda pilih. Saya mendampingi beliau. Masih mendampingi dia. Iya. Tapi ingat, karena Anda sudah masuk dalam kategori Muslim boleh dibilang pengikut dari beliau, ya kan? Anda tidak boleh menyimpang, ya? Iya, saya tidak pernah menyimpang. Oh, begitu ya? Ya, alhamdulillah saya sudah mengarahkan beliau datang ke sini. Berarti ada yang mendorong untuk ke sini, gitu? Ya, salah satu tugaskan dari saya. Oh, Karena begitu saya ya? sangat suka cahaya di tempat ini atau cahaya dari murid-murid beliau. Begitu. Saya sudah memantau sudah lama tentang murid-murid beliau. Begitu ya? Iya. Ini Karena kalau saya langsung ke beliau kan tidak bisa. tidak bisa ya. Iya. Ini kita mau membersihkan, saya minta tolong Anda yang ngecek gitu ya. Iya. Jadi saya mau mencoba menarik golongan fasik yang ada di tubuhnya gitu ya. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin beliau sama energi negatif yang ada dalam tubuh saya pegang ini yang bernama Kang Amin, dengan izin beliau semua ketarik, semuanya energi negatifnya tarik semuanya, kun fayaqullah. Allah, terikat semuanya, terikat dari rantai dari neraka. Allah, semakin kuat, semakin kuat. Bagaimana, Mbak? Ya, alhamdulillah lumayan dapat banyak tadi yang fasik-fasik. Nah, yang masih yang nempel-nempel di dalam raganya lumayan terkelupas dari lapisan-lapisan yang di depan. Oh, di depan. Nanti kita ulangi lagi, Mbak. Atau nanti jenengan bisa membantu langsung tuh dengan izin beliau sama minta malaikat jabarnya maafin neraka Allah. Mbak dicek lagi, saya mau tarik lagi dengan izin beliau. Allah, semuanya yang nempel-nempel badan, semuanya kotor dengan izin beliau. Semua dari golongan fasik yang sudah lama
di dalam tubuhnya yang mempengaruhinya, semuanya penyebab-penyebab dari hubungan, sebab dari kefasikan dengan izin beliau, semua energi negatifnya ayo ketarik semuanya sampai lapisan yang paling terdalam, semuanya ketarik Allah. Sementara lemparkan neraka semuanya Allah. Ya alhamdulillah sudah hilang. Ya alhamdulillah ya. Ya terima kasih. Sekarang Anda kami persilakan kembali ya pada terima kasih banyak jasad Anda. Ya alhamdulillah terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua efek-efeknya di bawah, kotoran-kotorannya, penyakit di bawah, semuanya mbak Allah. Sallallahu Muhammad Allah. Ya Allah, dengan sini yang Rasul kembali ke jasad, kembali dengan sempurna. Selamat, sehat normal kembali. Selamat, semua efek-efeknya keluar semuanya. Ya Allah, dengan izin beliau berikan energi tambahan kekuatan 100 kali lipat dengan izin beliau Allah. Tembus seluruh tubuhnya sehat, kuat, normal Allah. Ya alhamdulillah di konten kali ini diberikan keselamatan dan kelancaran ya untuk sedulur semuanya. Ingat ya, perlu disaring kembali karena kita berbicara ya dengan ya golongan jin, perlu disaring kembali karena kebenaran mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.